Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri untuk kalian semua ya teman-teman. Kali ini masih tetap berjudul Ritual Tumbal Tali Perawan, memasuki part yang ketiga. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja ya teman-teman. Oh ya, jangan lupa untuk kalian mendengarkan part pertama dan keduanya terlebih dahulu agar kalian mengerti keseluruhan alur ceritanya ya teman-teman. Oh ya, untuk kalian yang belum subscribe channel ini dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran juga bagaimana kelanjutan ceritanya, mari kita langsung saja menuju ke kelanjutan ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Pagi telah datang, sinar mentari sudah menampakkan dirinya, menembus kabut yang semalaman menyelimuti desa Renggono. Dito terbangun dengan badan pegal semua. Dia baru bisa tidur saat azan subuh berkumandang. Dia mengucek mata dan juga menggeliat, melihat ke arah jam dinding. Ternyata jam sudah menunjukkan pukul 7 pagi. Baru bangun, Dit, sarapan dulu, ucap Bude saat melihat Dito keluar kamar. Teringat kejadian semalam, Dito memperhatikan budenya. Tidak ada sesuatu yang aneh dari penampilan Bude Ija. Perilakunya pun masih sama. Lantas apa yang sedang dilakukan oleh wanita ini? Batin Dito. Iya Bude, nenek kemana? Tanya Dito mencari keberadaan neneknya. Ibu sama Mbok Sarmin sudah sedari tadi pagi keluar rumah. Mau jalan-jalan pagi katanya, ucap Bude sambil meneruskan kegiatan menyapu. Dito berjalan menuju ke arah dapur, seperti sebuah rutinitas. Pak D. Marwanto tengah duduk di atas amben, lengkap dengan secangkir kopi, singkong rebus, dan sebatang rokok yang menyala di atas asbak. Dit, sini Dit, pinta Pak D menggeser tubuhnya dan kemudian menuangkan secangkir kopi. Dito menengok ke arah pintu dapur yang menghubungkan dengan ruang tengah. Merasa tidak ada orang lain selain mereka, Dito buru-buru menceritakan apa yang dia mimpikan semalam. Namun, tidak dengan kejadian saat melihat budenya pergi keluar rumah pada pukul 2 dini hari. Pak D. Marwanto dengan sesama mendengarkan cerita Dito. Sesekali, dia mengerutkan dahinya. Pak D. Marwanto menghela nafas panjang, jelas sekali ada rasa khawatir dan penasaran yang muncul di wajahnya yang sudah berkeriput di beberapa bagian. Setelah ini, kamu mandi dan juga ikut Pak D ke ladang yuk. Di sana kita bisa bicara lebih bebas. Pak D takut kalau ada yang mendengar kamu diteror Ningsih. Terlebih jika Mbok Sarmin sampai tahu, pasti kepikiran, kasihan dia sudah tua, lanjutnya. Dito yang paham akan maksud dari perkataan Pak D-nya, dia semakin yakin ada sesuatu yang sedang tidak beres dengan dirinya dan kematian Ningsih. Aneh sekali, 2 hari berturut-turut dia mendapatkan teror dari setan Ningsih itu. Mereka berdua kini tengah berjalan menyusuri jalanan kampung. Suasana yang masih tergolong pagi sebenarnya memanjakan paru-paru Dito. Sempat beberapa kali mereka berpapasan dengan warga desa. Sepintas Dito ini memperhatikan ekspresi yang muncul, namun hampir semua sama, dan tidak ada yang membicarakan perihal kematian Ningsih yang ganjil itu. Sesamanya di ladang, Pak D. Marwanto langsung berjalan ke arah tengah, sedang Dito memilih untuk duduk di saung. Beberapa kali dia melihat Pak D-nya menunjuk-nunjuk dan berbicara dengan warga yang bekerja di ladang milik neneknya. Udara yang segar membuat Dito terbuai. Sesekali dia memejamkan matanya, memikirkan masalah pribadinya yang berujung pada sosok Dinda. Dit, hampir saja Dito terjatuh. Suara sapaan Arif membuat dirinya terlonjak sampai kopi yang ada di sampingnya pun tumpah. Hahaha, kenapa kamu? Habis dilihatin setan lagi? Ucap Arif tertawa. Kamu itu Rif, ngapain kamu di sini? Kata Dito sambil menggosok-gosokkan tangan di atas jantungnya. Jalan-jalan pagi lah Dit,
habis nganter Pak Prianto ke kantor kepala desa. Jadi gimana semalam didatangi wanita itu lagi? Kata Arif. Heran aku, Rif. Semalam Ningsi datang lagi. Ya cuma lewat mimpi, tapi sebelumnya aku mendengar suara-suara. Ada orang berjalan dan bawa amis yang begitu menyengat, jelas Dito. Arif diam dan memperhatikan Dito sejenak. Sekilas Dito melihat sorot matanya yang tampak kosong dan menerawang. Ya sepertinya benar dugaanku, ucap Arif, memanglingkan kepalanya dari Dito dan melihat jauh ke depan. Dugaan apa? Tanya Dito penasaran. Semalam aku mencoba untuk meminta petunjuk dan benar saja memang ada orang yang sengaja mengirimimu demit, kata Arif. Bulu kuduk Dito meremang, ada kejengkelan yang muncul di dalam hatinya. Tapi dia juga tidak bisa langsung menerima pernyataan dari Arif, tanpa adanya bukti tentunya. Dito terdiam, tidak tahu harus mengatakan apa, ingin rasanya dia berucap, apa ada bukti? Tapi dia urungkan, takut menyinggung perasaan Arif. Toh mereka tidak sedekat itu. Mau bukti? Tebak Arif saat melihat ekspresi Dito yang tidak begitu percaya. Bagaimana kau tahu semua ini? Ujar Dito tidak menjawab pertanyaan Arif. Ya kadang kita dibekali sesuatu yang enak dan tidak enak di dunia ini, Dit. Seperti bisa berinteraksi dengan mereka, ucapnya terkekeh. Maksudmu kemampuan untuk melihat mereka? Tanya Dito. Arif hanya mengangguk-anggukkan kepalanya. Kalau begitu, bisakah aku minta tolong? Bicaralah kepada setan Ningsi, suruh dia untuk tidak menggangguku, kata Dito dengan polosnya. Mendengar ucapan Dito, bukannya Arif menanggapi dengan serius, justru malah dia tertawa. Sudah ku bilang, ada orang yang sedang mengincarmu. Orang yang sudah meninggal sudah terputus hubungannya dengan dunia ini, Dit. Sosok Ningsi yang kamu lihat semalam itu sebenarnya adalah jin yang memang diminta untuk menyerupai Ningsi. Dan jangan tanya alasannya apa, aku pun belum tahu, jelasnya. Mendengar itu, Dito kemudian berpaling. Ada rasa kecewa dan juga ketakutan yang datang bersamaan. Beberapa saat keduanya membisu, masing-masing terbuai dengan pikirannya. Bagaimana kamu bisa sampai di desa ini, Rif? Tanya Dito setelah diam beberapa saat. Oh itu, Pak Prianto yang memintaku datang ke desa ini setelah melihat jasad Ningsi. Sebenarnya, aku tidak berniat untuk datang ke sini. Memang tujuanku ke kota sebelah. Pak Prianto juga pernah mengalami seperti dirimu saat ini. Mungkin ada sedikit rasa trauma di dalam dirinya, atau karena takut jika berdampak kepada anak istrinya juga. Dulu saat pemilihan kepala desa, hampir tiap hari Pak Prianto mendapatkan kiriman sepertimu. Ya, aku hanya mencoba membantu saja, jelas Arif dengan senyum simpulnya. Kini Dito mengerti, memang desa ini masih kental dengan hal-hal yang berbau mistis. Terlebih dengan kejadian Ningsi yang mati secara mendadak, dan Pak Prianto sudah menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Makanya dia memberitahu Pak D. Marwanto dan Pak Amar serta Arif juga. Kau lihat, Dit, kata Arif menunjuk ke arah warga desa yang tengah berkebun. Iya, kenapa mereka terlihat begitu tenang, sedang dirimu yang bukan warga desa ini malah justru mendapatkan teror dari Ningsi? Tanya Arif dengan senyum yang menurut Dito penuh dengan misteri. Sama seperti yang diucapkan oleh Pak Amar, dan aku setuju. Begitu aneh, seolah memang orang yang sedang mengincarmu menginginkan kambing hitam atas semua kejahatannya, lanjut Arif. Dito hanya diam tidak menanggapi. Menyadari Dito tidak merespon kata-katanya, Arif kembali berbicara. Logikanya saja, Dit, kalau benar Ningsi menjadi tumbal untuk praktek ilmu hitam, pasti mereka sudah merencanakannya jauh-jauh hari. Tapi ada yang janggal dari semua ini, ujar Dito mencoba untuk mengikut sertakan Dito ke dalam dunia perkiraannya. Semua terlihat janggal, Rif. Dengan kematian seperti itu, orang-orang juga sudah pasti menebak kalau ada sesuatu yang tidak beres, timbal Dito. Anehnya, dari apa yang diceritakan oleh Pak Prianto,
Sosok Ningsi ini merupakan gadis desa yang bersahaja, dan di desa ini juga punya larangan turun-temurun untuk tidak melakukan hubungan di luar pernikahan, kata Arif. Dito diam berpikir kalau memang Ningsi orang yang bersahaja dan tidak pernah neko-neko, lantas kenapa dia mau melanggar aturan agama, melanggar aturan desa yang sudah dia tinggali sedari kecil di sini. Otak Dito berpikir keras untuk mencari jawabannya, tapi tetap ada sesuatu yang hilang, yang tentu dia tidak pahami. Bisakah kau mencari informasi tentang keseharian Ningsi? Kudengar simboknya tinggal di rumahmu saat ini kan? Kata Arif tiba-tiba. Untuk apa? Bukannya sudah semuanya itu kok sudah sepakat ya? Kalau Ningsi memang dijadikan sebagai tumbal? Tanya Dito dengan bingung. Semuanya berhubungan, Dit. Hanya saja aku ingin memastikan sesuatu. Mungkin dengan itu kita bisa tahu siapa dalang dari semua ini. Dan aku peringatkan untuk tidak begitu percaya dengan siapapun. Kabari kalau kau sudah mendapatkan jawaban, jawab Arif sambil menghidupkan rokok miliknya. Tepat saat Arif selesai berbicara, Pak De Marwanto berjalan mendekat. Senyum merekah di bibirnya saat melihat Arif. Siang itu, mereka habiskan duduk di saung ditemani secangkir kopi dan beberapa gorengan, membicarakan sesuatu yang tidak berhubungan dengan kematian Ningsi dan teror yang dialami Dito. Malam kembali menyapa. Sekarang mereka sedang duduk di ruang tamu di rumah Mbok Sarmin. Lantunan ayat-ayat suci Al-Quran terdengar saling bersahutan. Dito yang memang tidak begitu fasih membaca Al-Quran, hanya dia mendengarkan dan mengamini setiap doa yang diucapkan oleh penghulu yang ada di kampung tersebut. Pengajian sudah selesai sekitar pukul 9 malam. Sebenarnya Dito sudah ingin sekali pulang ke rumah, tapi Nek Harjo memintanya untuk menunggu sebentar. Tidak bisa menolak, akhirnya Dito ini duduk menunggu di ruang depan bersama beberapa warga. Semenjak pengajian tadi, sebenarnya Dito merasa ada yang aneh dengan tubuhnya. Entah kenapa dia merasakan ruangan tempatnya duduk begitu sangat panas. Bahkan keringat sebesar jagung terus muncul di dahinya. Kok panas banget ya? Batin Dito mencoba untuk mengipas-ngipaskan kemejanya. Tidak betah, dia bangkit dan berjalan menuju keluar rumah. Kabut sudah mulai turun meski tidak tebal. Seharusnya Dito saat ini merasakan kedinginan bukan malah kepanasan. Dito mencoba untuk berjalan lebih jauh keluar. Suasana jalanan begitu sepi, tidak ada seorang pun yang ia temui. Hanya terdengar suara serangga yang saling bersahutan. Pulang. Terdengar jelas di telinga Dito suara bisikan wanita. Spontan Dito langsung mengedarkan pandangannya. Jantungnya seperti lepas dari tempatnya. Dalam keremangan jelas sekali dia melihat ada sosok yang tidak jauh dari tempatnya berdiri. Sosok yang sama dengan apa yang dilihatnya beberapa hari lalu. Lama Dito memandangi wanita itu, tapi dia juga tidak bergeming. Tiba-tiba saja angin datang dengan menderu. Pohon-pohon bergoyang dengan cepat. Sepersekian detik Dito mengedipkan matanya. Saat matanya sudah kembali terbuka, sosok wanita itu sudah menghilang. Sontak perasaan yang tidak bisa dijelaskan masuk ke dalam sanubari Dito. Bulu kuduknya benar-benar meremang. Buru-buru dia langsung berbalik kemudian menuju ke arah rumah. Namun baru saja dia melangkah, dilihatnya sosok yang tidak asing tengah berdiri di samping rumah Mbok Sarmin. "Dit, kamu kenapa? Mukamu pucat banget," ujar nenek saat memperhatikan Dito dengan seksama. Sesekali Dito masih melirik ke arah samping rumah. Sosok Ningsi masih saja berdiri mematung di sana. "Dit," tepuk nenek. Melihat gelagat aneh Dito, Nek Harjo juga mengikuti arah pandangan Dito. "Sudah, kita pulang sekarang," ucapnya dengan tegas. Sesamanya di rumah, Nek Harjo langsung bertanya kepada Dito. "Jujur sama nenek, kamu kenapa?" Ingin rasanya Dito menceritakan apa yang sedang dia alami, tapi pesan dari Pak D terngiang-ngiang jelas di telinganya. "Dito kayaknya masuk angin, Nek. Badannya gak karuan rasanya," gila Dito. Awalnya nenek dia memperhatikan Dito, lantas dia berdiri dan berjalan ke arah dapur.
Nenek tahu ada yang sedang terjadi. Dito nggak mau cerita sama nenek, beneran, ucap neneknya sambil menyodorkan secangkir teh panas kala itu. Merasa terintimidasi dengan tatapan wanita tua yang ada di hadapannya, akhirnya Dito menceritakan apa yang sudah terjadi beberapa hari ini. Nenek yang mendengar cerita Dito sesekali menghela nafas, tidak ada satu bantahan pun yang muncul dari mulutnya. "Kenapa tidak cerita ke nenek?" tanya Nek Harjo dengan nada suara cemas. "Dito tidak mau nenek kepikiran," ucap Dito dengan pandangan menunduk. Pintu depan terbuka tiba-tiba, seketika mereka berdua berhenti berbicara. Pak D, Bude, dan juga Mbok Sarmin masuk ke dalam rumah. Sontak nenek langsung bangkit dan menyambut mereka, sedangkan Dito masih duduk di ruang tengah. Pikirannya kalut memikirkan semua kejadian yang menimpanya, ditambah ada rasa tidak enak jika nanti neneknya marah kepada Pak D Marwanto. Pagi-pagi sekali, Dito merasa ada yang menggoyang-goyangkan badannya. Karena kaget, spontan ia berteriak. Berpikir saat ini dirinya tengah mendapatkan gangguan gaib. "Dit, bangun, kok malah teriak-teriak?" ucap Nek Harjo heran dengan reaksi Dito. Tersadar ternyata orang yang ada di sampingnya adalah Nek Harjo. Ternyata ia sedang mencoba membangunkan Dito. "Kenapa, Nek? Masih pagi ini," ujar Dito. Dilihatnya jam yang baru juga menunjukkan pukul 5 pagi. "Sudah, ayo siap-siap, ikut nenek jalan pagi," tegas nenek yang langsung bangkit berdiri. Baru beberapa langkah Nek Harjo berjalan. Ia berhenti dan menoleh kembali ke arah cucunya. "Kalau kedinginan, tidur itu jangan cuma pakai celana dalam, apalagi tangannya dimasukin ke dalam celana," ujar neneknya sambil tertawa. Dito yang belum menyadari keadaannya hanya melongo, baru ketika dia melihat ke bawah. Benar saja posisi tangannya saat ini masih berada di dalam celana. "Astaga," ucap Dito merutuki kebodohannya. 15 menit kemudian, Dito sudah berada di sisi Nek Harjo dan Mbok Sarmin. Ketiganya berjalan menyusuri jalanan desa yang masih agak sepi. Udara pagi di desa Renggono begitu sangat dingin. Sampai Dito yang sudah memakai jaket pun terlihat beberapa kali bersin karena kedinginan. "Kenapa kamu, Dit? Anak muda kok lembek gitu?" ejek Nek Harjo. Mendengar ucapan neneknya, Dito hanya memanyunkan bibirnya dan kemudian melakukan stretching agar tubuhnya terasa lebih hangat. "Sudah, di sini saja, Sar," ucap nenek sambil mengedarkan pandangan. Dito terdiam berpikir, pasti ada sesuatu. "Apakah benar Ningsi menghantui Nak Dito?" kata Mbok Sarmin dengan mata memerah. Dito melihat neneknya, dia belum berani menjawab pertanyaan Mbok Sarmin, takut melukai perasaan wanita tua itu. "Sudah, ceritakan saja apa yang kamu lihat," kata Nek Harjo. Mendapatkan persetujuan, Dito kembali memandang Mbok Sarmin. Beberapa kali dia mengembuskan napas, memilah kata-kata yang tepat. "Iya, maaf sebelumnya, Mbok. Mungkin ini terlihat mengada-ngada dan bisa membuat hati Mbok Sarmin terluka, tapi memang Dito mengalami itu semua setelah kematian Ningsih." Pagi itu Dito menceritakan apa yang dia lihat, bagaimana sosok Ningsih hadir dan muncul setiap malam setelah kematiannya. "Kenapa kamu jadi seperti ini, Nduk?" ujar Mbok Sarmin dengan pelan saat Dito sudah selesai bercerita. "Mbok, kalau boleh tahu, ya, apakah ada sesuatu yang janggal saat sebelum Ningsih meninggal?" tanya Dito. "Tidak sama sekali, setahu si Mbok, Ningsih juga sedang tidak terlibat masalah apapun. Mbok tahu persis seperti apa anak itu. Malam sebelum kematiannya juga dia tidak memperlihatkan sesuatu yang aneh-aneh," ujar Mbok Sarmin. Dito kemudian termenung. Akankah dia bertanya lebih lanjut? Meskipun ini merupakan momen yang tepat untuk mengulik keseharian Ningsih, tapi terbesit rasa tidak tega ketika menatap wajah tua di depannya itu. "Mbok, sekali lagi Dito minta maaf yo. Apakah si Mbok sudah diberitahu soal penyebab kematian Ningsih?" ucap Dito. Dia sesekali melirik ke arah Nek Harjo, takut apa yang dia tanyakan membuat Mbok Sarmin tersinggung.
Mbok Sarmin terdiam cukup lama. Polisi dan Pak Kades sudah memberitahu Simbok, tapi Simbok tidak percaya kalau Ningsi sedang hamil. Dia bukan wanita seperti itu. Terlebih tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan kalau dia sedang hamil, ujar Simbok. Benar apa yang disampaikan Pak Kades, bahwa tidak ada seorang pun yang mengetahui apakah Ningsi sedang dekat dengan seorang laki-laki. Kemudian Dito bercerita ataupun menceritakan apa yang dia dengar saat berada di rumah Pak Kades. Semua percakapan yang Dito ingat, ia ceritakan kepada Nek Harjo dan Mbok Sarmin. "Serius kamu, Dit? Kamu gak salah dengar kan?" ucap Nek Harjo. Sepintas Dito melihat kedua wanita itu saling pandang. "Kamu tahu apa artinya tumbal tali perawan?" tanya Nek Harjo. Ya, kata mereka itu merupakan sebuah praktik ilmu hitam untuk mendapatkan kekuatan atau kekayaan secara instan, jawab Dito mengingat apa yang disampaikan oleh Arif. "Dulu pernah ada kejadian serupa di desa ini. Ingat waktu kamu bertanya kepada para warga desa sering menaruh sajen di depan rumah mereka?" tanya Nek Harjo. Sedang Dito hanya mengiyakan dan terus memperhatikan neneknya. "Nenek ingat waktu itu kami berdua masih muda. Suatu hari ditemukan jasad seorang wanita di dalam kamar rumahnya. Kondisinya hampir mirip dengan Ningsi. Darah keluar dari sela-sela kakinya, dan ada janin yang tergeletak di antara kedua kaki wanita itu. Warga desa heboh dengan penemuan mayat itu. Sama dengan Ningsi, wanita itu juga belum memiliki suami. Pihak keluarga menyangkal kalau anak mereka sudah melakukan perbuatan zina dengan berhubungan suami istri di luar pernikahan. Akan tetapi warga tidak percaya sama sekali," tutur Nek Harjo. Sejenak Nek Harjo berhenti. Dia menghela nafas dalam-dalam. Dito menengok ke arah Mbok Sarmin. Dia kini terlihat sangat tersiksa. Ingin Dito menghentikan cerita neneknya, tapi rasa penasaran kian muncul di dalam diri Dito. "Terus, Nek?" tanya Dito mendesak, karena neneknya justru berhenti bercerita dan terus menatap ke arah gunung. "Ya, setelah itu warga desa mulai mendapatkan teror. Semakin tidak percayalah mereka. Ya, karena selain kematiannya itu yang sangat tidak wajar, hanya laki-laki dan juga perempuan hamil saja yang mendapat teror," ucap Nek Harjo. Dito termenung, berpikir polanya benar-benar mirip. Hanya saja yang membuat berbeda hanya dirinya yang mendapatkan teror itu. "Dan tiba-tiba saja teror itu menghilang?" tanya Dito penasaran. Dia berharap neneknya mengatakan iya, akan tetapi justru sebaliknya. Jawaban yang Dito dapatkan malah justru menambah kerisauannya. "Ya jelas tidak. Nenek masih ingat betul. Semua warga desa ketakutan saat malam menjelang. Sampai saat ini pun kamu tahu sendiri, ketika malam datang suasana desa kan terlihat begitu sepi. Bayangan kejadian itu masih membekas secara turun-temurun di antara kami semua. Hingga pada suatu ketika, ya ada orang pendatang ke sini. Entah bagaimana kok ceritanya. Dia melihat ada seorang wanita yang sedang memakan ari-ari bayi. Mendengar hal itu, warga desa marah dan mencari sosok yang diciri-cirikan oleh lelaki itu," lanjut Nek Harjo. Dito termenung mendengar cerita neneknya. Dia merasa mual dan juga jijik. "Ya terus, wanita itu diusir keluar desa?" tanya Dito. "Tidak, wanita itu langsung dihakimi warga dan dibakar bersama dengan rumahnya juga," ucap Nek Harjo bergidik ngeri. "Tapi belum tentu wanita itu dalang dari kejadian ini kan?" Belum sempat Dito mendengarkan jawaban neneknya, tiba-tiba Mbok Sarmin berucap, Sebentar, Mbok ingat beberapa hari sebelum kematian Ningsi, dia mengatakan kalau dirinya sering melihat wanita asing yang memperhatikan rumah kami. Tapi tiap kali Mbok melihat keluar rumah, tidak ada seorang pun di sana," ujar Mbok Sarmin yang diikuti dengan tangisan sendu. Perlu beberapa waktu bagi Nek Harjo untuk menenangkan Mbok Sarmin. "Jadi wanita itu meninggal?" tanya Dito.
Iya, wanita itu meninggal. Jasadnya hancur bersamaan dengan rumahnya. Tapi masalah tidak berhenti sampai di situ. Setelah kematian itu justru warga desa makin mendapatkan teror. Bukan hanya pemuda dan wanita hamil saja, malah hampir semua orang, terutama orang-orang yang menghakimi wanita itu. Ya bahkan laki-laki yang menyebarkan berita itu menjadi gila dan berakhir dengan gantung diri. Jawab Nek Harjo dengan sesekali memejamkan matanya, seolah dia sedang kembali ke masa itu. Dito mulai dihinggapi rasa ngeri. Ternyata memilih liburan ke rumah neneknya merupakan pilihan yang benar-benar salah. Seharian Dito berpikir tentang apa yang diceritakan oleh neneknya. Berbatang-batang rokok sudah Dito hisap. Dia semakin yakin kalau memang ada orang yang sedang melakukan ritual tumbal tali perawan. Apakah orang itu sudah sadar akan resiko yang terjadi? Kalau warga desa mengetahui jika dirinya sedang melakukan sebuah ritual penumbalan, sehingga dia berniat mencari kambing hitam, batin Dito. Lama Dito memikirkan itu semua. Sedari tadi dia mencoba menggabungkan semua informasi, namun tetap selalu ada garis benang yang hilang. Kalau memang dia sedang mencari kambing hitam, seharusnya warga desa juga sudah menuduh Dito sebagai orang yang telah membunuh Ningsi. Tapi nyatanya suasana desa Renggono juga tampak tenang, batin Dito. Pusing dengan dugaannya sendiri, Dito bangkit dan melihat keluar kamar. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Ucap Dito lirih. Dia merasa bahwa hidupnya sekarang penuh dengan teka-teki yang berkaitan dengan orang lain. Sejenak Dito ingin membicarakan dengan Pak D-nya, namun dia ingat akan perkataan Arif untuk tidak mempercayai siapapun. Dengan berbagai pertimbangan, akhirnya Dito memutuskan untuk memberitahu informasi yang telah dia dapatkan kepada Arif. Berbekal bahwa mereka berdua sama-sama orang asing yang terseret di permasalahan desa milik orang lain, kepercayaan kepada Arif tumbuh dengan sendirinya. Baru Dito akan beranjak, seolah otaknya memberikan peringatan. Tidak mungkin aku langsung ke tempat Pak Kades dan bertemu dengan Arif. Ia terlalu mencurigakan dan pasti akan banyak pertanyaan, pikir Dito. Tersenyum tolol, kemudian Dito merutuki kebodohannya. Kenapa kemarin dirinya ini tidak meminta nomor handphone milik Arif? Beranjak Dito mencari keberadaan Pak D-nya. Sempat ia berpikir mungkin bisa bertemu Arif di ladang seperti kemarin pagi. Bude, Pak D Marwanto ke ladang hari ini, tanya Dito. Iya Dit, mungkin sebentar lagi pulang. Kenapa? Ujar Bude Ija. Gak apa-apa Bude, Dito bosen. Hehe. Ya kalau bosen ya pergi keluar Dit, jalan-jalan. Siapa tahu kan udara segar bisa sedikit melupakan masalah kamu itu. Wanita kayak mantanmu itu gak perlu diingat-ingat lagi, ujar Bude yang tiba-tiba saja terlihat ketus. Dito justru merasa aneh. Sudah beberapa hari dia di rumah ini, tidak pernah sekalipun Budenya menanyakan soal tujuannya pergi ke rumah neneknya. Iya Bude, habis ini Dito ke ladang yo, ucap Dito sembari menjauh. Dia sedang tidak ingin memikirkan Dinda. Kalau memang takdir untuk bertemu kembali, suatu hari pasti itu semua akan terjadi. Berjalan menuju ke arah ladang, Dito hanya berpapasan dengan beberapa orang. Memang saat masih di area pemukiman, suasana terbilang masih ramai, tapi sewaktu masuk ke area ladang, kondisi jalan begitu sepi. Bahkan pencari rumput dan kayu bakar pun tidak ia temui. Dito, suara Pak D yang kencang terdengar di telinga Dito. Mencari pemilik suara, ternyata Pak D-nya sedang berdiri di bawah pohon bersama Pak Amar. Keduanya terlihat sedang membicarakan sesuatu. Gimana kabar kamu, Dit? Masih dihantui sosok Ningsi? Tanya Pak Amar setelah Dito sampai di tempat mereka. Hanya sebatas mimpi, Pak, ucap Dito, merasa tidak ada yang perlu dibicarakan lebih lanjut. Dito kemudian pamit untuk berjalan di sekitaran ladang. Ya udah, jangan jauh-jauh, jangan masuk ke hutan, pinta Pak D Marwanto. Mengangguk, Dito berjalan menjauh dari mereka.
Sudah beberapa waktu Dito berjalan mengitari ladang, tapi sepertinya dia belum beruntung. Sosok Arif tidak terlihat sama sekali. Ada niatan untuk datang ke rumah Pak Kades, akan tetapi ia urungkan. Siapa tahu besok pagi Arif kesini, batinnya. Malamnya Dito dan keluarga Nek Arjo kembali pergi ke rumah Mbok Sarmin untuk mengadakan pengajian. Sebenarnya Dito ini malas untuk ikut, akan tetapi mengingat teror dari setan Ningsi, dia berubah pikiran dan memutuskan untuk lebih baik pergi bersama keluarganya saja ikut pengajian itu. Menurutnya saat ini jauh lebih baik untuk berada di antara keramaian. Lantunan suara doa terdengar saut-sautan di telinga Dito, namun perasaannya sedari tadi tidak kunjung membaik. Dito merasa semenjak meninggalkan rumah ada orang yang sedang mengawasinya. Selain itu, pikiran tentang tumbal tali perawan itu pun terus saja menancap di kepalanya. Ingin sekali dia segera menyudahi semua ini dan pulang ke kota untuk bertemu kedua orang tuanya. Brak! Terdengar jelas sekali suara hantaman benda keras tepat di atas rumah Mbok Sarmin. Seketika semua orang yang ada di sana terdiam. Brak! Kembali lagi suara itu terdengar jelas. Beberapa warga bergegas keluar untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Takut kalau ada pohon tumbang yang menimpa atap rumah Mbok Sarmin. Dito yang sudah dilanda perasaan khawatir juga ikut keluar memastikan. Dilihatnya tidak ada sesuatu yang aneh. Semua tampak baik-baik saja hingga terdengar kegaduhan dari arah rumah. Bapak-bapak yang ada di luar juga langsung menoleh ke arah sumber suara. Mereka melihat beberapa ibu-ibu keluar dengan wajah panik dan menunjuk-nunjuk ke dalam rumah. Mbak Ica, kenapa Mbak? Tolong, tolong. Ada seseorang berteriak. Bapak-bapak yang ada di luar langsung berlari untuk melihat apa sebenarnya yang sedang terjadi. Begitu mereka tiba di dapur, semua tercengang kaget dengan apa yang terlihat. Keadaan dapur benar-benar kacau balau. Makanan dan minuman serta perabot berhamburan di atas lantai tanah. Nampak Bude Ija tengah berdiri di ambang pintu dapur, tempat di mana jasad Ningsi ditemukan tergantung di kasau dapur rumahnya. Kondisi Bude Ija sangat menyeramkan. Matanya melotot serta tangannya yang seperti sedang menimang sesuatu. Ija, kamu kenapa aja? Astagfirullah, sadar ja, ucap Pak D yang tengah mendekati istrinya. Tiba-tiba saja Bude Ija menangis dan juga merosot ke lantai dan juga menangis pilu. Beberapa detik kemudian dia melotot lagi dan langsung memukuli perutnya. Melihat perilaku istrinya yang aneh, Pak D menghambur ke depan dan mencoba memegangi kedua tangan wanita itu agar tidak melukai dirinya sendiri. Entah mendapat kekuatan dari mana, Bude yang bertubuh kecil langsung menepis pegangan Pak D dan membuat laki-laki itu tersungkur di lantai. Pak, tolong Pak, ucap Pak D meminta pertolongan orang-orang yang ada di sana. Segera bapak-bapak langsung mencoba memegangi Bude Ija, sedangkan Dito hanya terdiam mematung. Pandangannya jatuh tepat di belakang budenya. Sosok Ningsi tengah berdiri dengan kain jarik yang melilit lehernya. Senyumnya begitu mengerikan, jauh lebih dari yang bisa dibayangkan. Perlu beberapa orang untuk memegangi Bude Ija. Sekarang dia bukan hanya memukuli perutnya, tapi juga mencoba untuk menjambak rambut panjangnya. Suasana di dapur Mbok Sarmin begitu sangat mencekam. Suara lantunan doa yang bercampur dengan geraman dan tangisan membuat bulu kuduk siapa saja yang melihat pasti akan meremang hebat. Tolong Ningsih, tolong, ucap Bude Ija dengan seraknya. Mas Dito, tolong Ningsih mas. Tersedak Dito kaget dengan apa yang diucapkan budenya. Bahkan warga yang ada di sana juga melihat Dito dengan tatapan bingung. Tolong, panggilkan Pak Kades, ucap Pak D Marwanto dengan panik. Buru-buru salah seorang dari mereka langsung berlari meninggalkan rumah Mbok Sarmin untuk memberitahu Pak Kades. Cukup lama bagi mereka memegangi Bude yang semakin liar itu. Sadar Ija, astagfirullah,
Ucap Arif terus-menerus di telinga istrinya, seperti sudah seabad lamanya Dito berdiri mematung. Tidak ada yang bisa Dito lakukan, hingga Dito mendengar ada percakapan di depan. Pak Kades dan Arif sudah datang. Melihat keadaan Bude Ija seperti itu, sontak Arif mendekat dan menempelkan tangannya di kening wanita itu. Badan Bude semakin liar memberontak. Yang awalnya dia hanya dipegangi 4 orang, kini bertambah menjadi 6 orang, termasuk Arif. Butuh beberapa waktu bagi Arif untuk mengeluarkan sosok yang merasuki Bude. Beberapa menit berlalu, lambat laun perlahan tubuh Bude melemah dan diam seketika. Mereka saat ini sudah duduk di ruang keluarga milik Nek Harjo. Selepas kejadian tadi, Bude Ija langsung tersadar dan segera dibawa pulang ke rumah. Sekarang, semua warga pasti akan heboh dengan kejadian malam ini. Maafkan saya, Mbok Sarmin, tapi apakah memang Mbok Sarmin tidak mengetahui apapun sebelum Ningsi meninggal dunia? Tanya Pak Kades. Awalnya Dito mengira bahwa Mbok Sarmin akan menceritakan soal wanita yang sering mengintai rumahnya, tapi justru Dito melihat wanita tua itu menggeleng. Saya tidak percaya, Pak, kalau Ningsi sudah berbuat nista seperti itu. Saya kenal baik anak saya, Pak, ucapnya diiringi dengan tangisan halus. Kembali malam itu mereka semua membicarakan soal kematian Ningsi. Dito sendiri lebih banyak diam dan juga memperhatikan. Pikiran dan perasaannya benar-benar kacau balau. Semalaman Dito tidak bisa tidur. Masih saja dia memikirkan apa yang sedang terjadi. Ingin menceritakan semua yang dia ketahui kepada Arif, tapi situasinya tidak mendukung sama sekali. Beruntungnya saat Dito pergi ke kamar mandi, tiba-tiba saja Arif sudah duduk di amben dapur Nek Harjo. Dia meminta untuk esok pagi pergi ke ladang yang berbatasan dengan hutan. Pagi-pagi sekali Dito sudah terbangun dari tidurnya, dan tidurnya itu semalam tidak nyenyak sama sekali. Sosok Ningsi terus-menerus muncul di dalam mimpinya. Bahkan lebih parahnya lagi, dalam mimpinya Dito ini melihat Ningsi mencabut sesuatu yang mirip sekali seperti usus dari selangkangannya dan langsung memakan benda tersebut. Saat Dito sedang berjalan menuju ladang, dia beberapa kali mendengar bisikan seru. Berita tentang Bude Ija yang kerasukan hantu Ningsi menyebar dengan cepat bagai peluru tembakan oleh pemburu kepada hewan buruannya. Tidak ada topik selain hantu Ningsi yang mulai bergantayangan. Mengingat cara kematiannya yang tragis dan mengerikan, warga sepakat kalau memang Ningsi tidak terima dan sedang mencari siapa pembunuhnya. Tidak lepas dari itu, nama Dito juga terseret ke pembicaraan mereka. Ingin rasanya Dito memberontak dan memberitahu semua orang bahwa dirinya sedang menjadi kambing hitam. Tapi apakah warga desa akan percaya dengan semua itu? Apalagi Dito merupakan seorang pendatang. Hanya nama baik dari keluarga Harjo yang membuat mereka tidak berani secara langsung berbicara di depan Dito. Kini Dito sudah duduk di atas rumput di ujung ladang yang berbatasan dengan hutan. Sedari tadi dia diam tidak melakukan apapun. Hanya hembusan napas yang dibarengi dengan asap putih keluar dari mulut dan hidungnya. Dito, terdengar suara Arif dari belakang Dito. Kaget, Arif secara spontan langsung menoleh ke belakang. Arif, dari mana kamu? Ucap Dito keheranan. Dari dalam sana, ada yang ingin kupastikan, nanti kau juga akan tahu, ujarnya. Mereka sama-sama duduk, sejenak tidak ada perbincangan. Masing-masing masih menikmati keindahan desa Renggono yang ada di bawah mereka. Dugaanku benar kan? Ada orang yang sedang membuatmu menjadi kambing hitam, ucap Arif tersenyum kecut. Kau tahu sendiri, aku tidak tahu apa-apa. Sungguh menjengkelkan. Kalau aku tahu orangnya, berkelahi pun aku berani. Tapi dengan permainan seperti ini justru membuatku bingung. Apa benar dia hanya ingin menjadikanku kambing hitam? Tanya Dito. Ekspresi dari Arif tidak bisa ditebak. Wajahnya begitu datar. Kombinasi yang pas bukan? Dia memiliki ilmu gaib dan juga otak. Jadi ada informasi apa yang bisa ku ketahui?
kata Arif, yang kini memandang Dito dengan wajahnya yang datar itu. Bisakah aku mempercayaimu? Kita juga baru kenal. Kenapa kamu mau membantuku? Seharusnya sedari awal kejadian aku sudah pergi dari desa sial ini, ucap Dito menumpahkan unek-uneknya. Kalau kau menanyakan untuk apa aku membantumu, jawabanku mungkin hanya karena ingin. Toh aku juga memiliki tujuan sendiri. Ada sesuatu yang ingin kupastikan dari orang yang sedang melakukan ritual ini, jawab Arif dengan santai, bahkan dia malah justru tersenyum. Maksudnya? Dito keheranan dengan perkataan yang dilontarkan orang yang ada di sebelahnya. Itu urusanku. Sekarang yang penting adalah menemukan orang yang memulai ini semua. Aku sepakat. Percuma saja kau pulang ke kota, teror ini juga tidak akan berhenti begitu saja. Jangan dikira mereka tidak akan bisa menemukanmu, jelas Arif. Setauku, untuk bisa menyantet orang harus menggunakan media-media tertentu. Jadi siapa yang harus aku curigai? Kemarin pagi nenekku bercerita. Dito menceritakan semua yang ia ketahui, bahkan perilaku budenya yang aneh di setiap malam. Arif dengan seksama mendengarkan cerita Dito. Sesekali dia berpaling menatap ke depan dan mengembuskan napas dalam-dalam. Ada satu alasan yang membuatku memintamu untuk tidak percaya dengan siapapun saat ini. Terserah, kau mau mempercayaiku atau tidak, aku tidak memaksa, ucap Arif saat melihat Dito yang ingin menyangga pendapatnya. Seperti yang kamu ketahui, santet selalu punya media. Karena itu hal mutlak untuk bisa mengetahui target yang dituju. Sekarang siapa saja yang memiliki kemungkinan untuk melakukan itu semua, kamu bisa menerka-nerka. Dito termenung mendengar penjabaran dari Arif. Selama dia di desa ini, Dito hanya berinteraksi dengan orang-orang tertentu, yang berarti dari sekian orang itulah yang memiliki kemungkinan kalau dialah dalang dari semua ini. Kau bilang kejadian ini pernah menimpa desa ini, bukan? Sekarang kita cari tahu akar dari semua masalah ini. Tanyakan kepada nenekmu siapa keluarga dari korban sebelumnya. Aku juga akan mencari tahu, ucap Arif sambil beranjak dari duduknya. Sebetulnya aku berpikir saat ini nyawaku juga tidak terancam. Kenapa aku harus mengetahui semua ini? Tanya Dito penasaran. Ya memang benar dia hanya dihantui sosok Ningsih. Tidak ada seorang pun yang mencoba melukainya atau bahkan membunuhnya. Ya seharusnya itu sudah cukup. Dan jika memang warga desa mengira Dito sebagai tersangka pembunuhan atau pelaku pembunuhan, mereka juga tidak punya cukup bukti. Mungkin saat ini belum, tapi aku tidak berharap nyawamu menjadi taruhannya. Permainan mereka benar-benar bagus. Kabari aku saat kau sudah mendapatkan informasi tentang keluarga itu, ucap Arif pergi meninggalkan kegelisahan di dalam batin Dito. Tidak menunggu waktu lama, saat sudah sampai di rumah dan mengecek kondisi, Dito langsung bertanya kepada Nek Harjo, siapa keluarga yang dulu pernah menjadi korban tumbal tali perawan. Awalnya, nenek menolak memberitahu, tapi karena Dito memaksa berdalih ini semua demi keselamatannya, akhirnya Nek Harjo memberitahu kalau orang itu bernama Dirman. Dia tinggal di ujung desa, dekat dengan rumah Mbok Sarmin. Mendapat informasi itu, lantas Dito langsung mengirimkan pesan kepada Arif, mengajaknya untuk pergi menemui Pak Dirman. Jangan sekarang, kita tunggu waktu yang tepat, nanti ku kabari. Pesan teks yang dikirimkan oleh Arif terus saja ia baca. Ada rasa ketidaksabaran di dalam diri Dito, berharap semua segera selesai. Malam kembali datang. Dito sekarang ini hampir benci dengan yang namanya malam hari. Selalu ada ketakutan yang muncul saat semburat warna merah berubah menjadi gelap, seolah Dito adalah mangsa yang sedang dilepas dan para pemburu sedang bersiap-siap untuk menemukan keberadaan Dito. Dan cerita pun akhirnya berlanjut lagi ke part yang selanjutnya ya teman-teman, yaitu part yang keempat. Jadi nantikan terus kelanjutan ceritanya hanya di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan share serta subscribe ya teman-teman yang banyak tentunya. Dan jangan lupa untuk nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini ya teman-teman.
Sekian dan terima kasih. Sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya. Jangan lupa ya teman-teman, pokoknya nantikan terus dan stay tune terus di channel ini. Sekian video ini saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.